Silakan absen dulu. Pagi teman-teman. Silakan absen ya. Sudah. Oke, kita tunggu sampai 20 peserta. Ada yang sudah mandi? Ini minggu depan kita sudah luring ya. Ini minggu terakhir kita apa? Kuliah teori. Disiapkan sudah vaksin semua ya ini. Oke. Buktinya sudah dikirim ke Bu Pipi? Bukti vaksin itu. Oh ya, coba nanti tak tanya Bu Pipi. Ini baru 15, yang lain kemana ya? Ada yang gabung satu kos-kosan, satu kontrakan? Selamat pagi. Silakan absen dulu. Ini kurang Agustinus Windarto, Andrew Brilianto, Cahyo Seta Pradana, Kristoporus belum absen, Imron Fadoli belum absen, Johannes Fani, Kevin Sindu Pratama. Ada yang gabung satu Google Meet ini, satu kontrakan? Nggak ada ya? Oke, kita tunggu 4 menit lagi ya. Kita mundur 5 menit. Oke, tunggu. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat?
Oke ya, dijaga ya, kita mempersiapkan luring. Nanti akan full ya dari kuliah dari pagi sampai sore. Jaga kesehatan. Nanti umpamanya teman-teman ada yang merasa sakit atau demam saat praktikum, itu harus lapor ya. Takutnya nanti kena corona atau kenapa, nanti dikoordinasikan. Kemudian nanti saat praktikum, setiap mahasiswa harus cek suhu dulu ya di pos satpam. Kemudian cuci tangan, harus benar-benar kondisi sehat saat praktikum. Kemudian untuk praktikum sensor itu teman-teman harus bawa paling nggak minimal obeng lah, obeng sama multimeter. Karena nanti saat praktek akan membutuhkan itu, obeng sama multimeter. Oke, sudah 20 peserta, kita mulai saja untuk uh, kuliah teori ini. Oke, saya minta bantuan salah satu untuk memimpin doa, Davianus Veda. Pimpin doa ya. Oke, terima kasih Damianus Veda. Ya, saya share untuk materi hari Senin. Oke. Kelihatan teman-teman? Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sensor accelerometer dan sensor gyrometer ya, gyroscope. Kita ini bentuknya seperti ini ya. Ini yang sudah modern, jadi banyak sekali tipe yang sudah dikembangkan untuk sensor accelerometer dan gyro. Ini yang tipe yang kita punya. Nanti saat praktikum kalau ada waktu kita akan mencoba yang accelerometer seperti ini di berupa rangkaian, kemudian kaki-kakinya nanti ada tegangan dan output dari sensor itu sendiri. Kemudian kalau gyro itu berdasarkan dulu ya, ini yang lama. Jadi di dalamnya tuh ada mekanik, ada rotor, ada gimbal, gyroscope, spin axis. Nah ini kalau dulu dibuat seperti ini untuk sensor gyro pada pesawat terbang. Oke, kita lihat dulu video pengaplikasiannya ya. Kita putar video. Semoga nggak putus-putus ya. Suaranya masuk nggak ya teman-teman? Nah, ini masih termasuk mem sensor juga ya, accelerometer, gyrometer, dan magnetometer. Ini dalam satu rangkaian. Kemudian untuk pengaplikasiannya seperti ini ya. Jadi kalau digerakkan dia pergerakannya bisa dibaca. Nah, di dalamnya itu ada berupa rangkaian mekanik kecil. Dia kalau ada pergerakan, dia bergeser nilainya ini. Ada yang fix, ada yang spring. Jadi kalau kita gerakan, ini yang spring itu akan bergeser ya. Nah, nilainya ini yang nanti dari dikonversi ke tegangan. Kemudian kalau gyro ini ya.
berdasarkan rotasi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita putar, nilai sudutnya yang keluar tuh nilai sudut ya untuk gyro. Nah, di dalamnya itu juga hampir sama, tapi dia berupa putaran ya. Kalau diputar dia nilainya akan berubah. Ini kalau magnetometer, jadi hal efek ini yang medan magnet ya. Kalau menggunakan magnet ini. Ya, kalau didekatkan dengan magnet, maka nilainya juga akan berubah, kemudian dikonversi lagi ke tegangan untuk magnetometer. Nah, berupa materialnya berupa Fe besi dan Ni ya, nikel. Nah, kemudian ini dihubungkan ke Arduino. Ini tipenya ya, tipe gyro. GY itu gyro. Nah, di dalamnya tuh ada accelerometer dan ada gyro, ada magnetometer. Jadi sudah ada 3 sensor yang berada dalam satu rangkaian ini. Kemudian ada barometer dan termometer ya, suhu dan kecepatan di sini. Nah, ini nanti saat praktikum kita akan menggunakan acelero dan gyro, tapi tipenya terpisah. Untuk acelero sendiri dan gyronya sendiri kita akan baca nilainya pada praktek nanti. Untuk komunikasinya, jadi antara sensor-sensor tadi masuk ke ini ya, serial ya, untuk pemrogramannya. Jadi sudah ada library yang sediakan untuk membaca sensor itu sendiri. Nanti teman-teman saat praktikum akan download library-nya, kemudian nanti dia akan tampil dalam apa ya, nilai nanti dalam sentimeter untuk pergerakan ya, untuk accelerometer. Oke, untuk contoh programnya nanti ada simulasi untuk menampilkan ya. Kita lihat dulu. Ya, kita lewati. Coba bentar, kita lihat di ini ya. Video aslinya Acelero Gyro ya. Tadi. Ini tadi ya. Nah, kita lihat videonya. Output dari Acelero Gyro tadi ini bisa langsung ditampilkan dalam, nah ini ya, nilainya dia keluar untuk
Eh, ini untuk gyro. Dia ditempatkan pada ini ya. Sudutnya kalau diputar, dia keluar nilai sudutnya. Ini untuk gyro. Kemudian acelero tadi. Nah, ini kalau untuk simulasi, kalau teman-teman membutuhkan simulasi seperti ini nanti dibuat di MATLAB ya. Ini bisa MATLAB, bisa Visual Basic. Jadi kalau ada pergerakan nilainya berubah, kemudian di dalam virtualnya ini bisa dibuat umpamanya bed rumah sakit kayak gitu. Kemudian kalau sensornya digerakkan maka akan rata, untuk meratakan nih. Nah, ini untuk pergerakan accelerometer. Jadi pergerakan dia untuk menulis ya. Jadi tiga output untuk keluarnya. Output dari sensor tadi XYZ. Nilainya di sini harus dikonversi lagi ya, umpamanya mili ke senti. Kalau ini berdasarkan magneto ya. Nah, seperti ini. Untuk gyro. Nah, bisa ditampilkan dalam suatu virtual. Oke, ini contoh penggunaan sensor acelero dan gyro uh, untuk prakteknya nanti ya. Kemudian accelerometer itu apa? Di sini sebuah sensor yang berfungsi untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran ya, ataupun mengukur percepatan akibat gravitasi bumi. Kemudian accelerometer ini dia mengukur kecepatan dinamis dan kecepatan statis. Maksudnya apa? Untuk pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek yang bergerak. Jadi sensornya itu ditempatkan pada objek yang bergerak. Itu dapat mengukur kecepatannya. Kemudian pengukuran statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Contohnya seperti mengukur getaran yang terjadi pada kendaraan atau bangunan dan mesin. Ini untuk pengukuran statis ya. Dia berdasarkan apa namanya? Terhadap gravitasi. Kemudian kalau untuk prinsipnya ya, prinsip dari kerja dari accelerometer di sini contohnya suatu pair yang memiliki beban dilepaskan kemudian beban itu bergerak. Jadi suatu percepatan sampai kondisi tertentu hingga berhenti. Kemudian contoh untuk getaran ya. Apabila terjadi goncangan maka beban akan berayun kembali. Kemudian sensornya itu akan mengeluarkan output tegangan. Nanti kalau tergantung tegangan referensinya berapa, kalau tegangan referensinya 5 volt ya berarti maksimal 5 volt. Oke, kemudian fungsi accelerometer itu di sini untuk menstabilkan tangkapan gambar sehingga bisa minimalkan blur kamera. Ini contoh fungsi pada kamera ya, pada handphone smartphone teman-teman. Ini menstabilkan tangkapan gambar sehingga bisa minimalkan blur kamera. Contoh lain ini sebagai pedometer atau dengan kata lain penghitung langkah. Nah, kalau teman-teman mendownload aplikasi untuk apa olahraga atau untuk lari itu bisa. Oh, sebentar ada yang minta ACC ya. Oke, sebentar. Oke, yang baru datang silahkan.
Nah, perhatikan kita membahas accelerometer dan gyrometer. Fungsi di sini tadi menstabilkan tangkapan gambar ini pada kamera smartphone. Kemudian pedometer di sini untuk menghitung langkah saat kita berjalan maupun berlari ya. Kemudian tujuan dibuatnya accelerometer di sini, ini contohnya untuk melindungi laptop pada uh, hard disk ya, hard drive. Ini jadi saat laptop jatuh, umpamanya dari ketinggian berapa, kemudian sebelum mencapai tanah, dia otomatis bisa memutus hubungan antara ketegangan ya, dari tegangan ke ke hard disk, sehingga hard drive atau hard disk ini bisa aman. Jadi untuk pengaman ya, di sini pengaman pada laptop. Contoh lain tujuan dibuatnya accelerometer, dia mengukur tarikan gravitasi untuk menentukan sudut di mana sebuah perangkat dimiringkan sehubungan dengan buminya. Jadi saat kemiringan berapa, dia menyesuaikan. Ini kalau teman-teman pernah bayangkan, kemarin ada tugas akhir yang telah dibuat menggunakan accelerometer dan gyrometer ini sekitar angkatan 2018 ya. Dia membuat bed rumah sakit, tapi khusus di sini bednya itu digunakan untuk mengantar dari dari posisi ambulan, mobil ambulan ke kamar pasien. Jadi saat perjalanan dari mobil ambulan sampai ke kamar pasien, dia itu fungsinya untuk meratakan ya. Jadi kalau ada tanjakan, bednya itu otomatis meratakan posisinya. Nah, ini sangat penting sekali ya kalau untuk yang terkena patah tulang. Ini sangat membantu sekali. Dia fungsinya untuk meratakan bednya itu. Kemudian tujuan dibuatnya accelerometer ini memutar layar ya pada mode portrait atau landscape. Jadi saat game itu bisa juga saat bermain game, sensor accelerometer itu bekerja saat kita miringkan posisi smartphone kalian. Umpamanya dia untuk menggerakkan arah ya. Kalau untuk contohnya game balapan itu juga bisa digunakan dengan accelerometer ini. Jadi untuk menentukan arah jalannya mobil atau motor itu menggunakan pergerakan pada smartphone. Kemudian kalau dibuat ini berdasarkan nilai ya, nilai vektor di sini. Jadi kalau ada akselerasi, ini merubah kecepatan dari V1 ke perubahan kecepatan, yang pasti di sini ada perubahan kecepatan dan perubahan waktu. Nanti dihasilkan nilai A ya. Di sini nilai accelerometer di sini ya, acceleration. Kalau dalam sensor ada 3 output untuk nilai X, Y, dan Z. Jadi kita gunakan X-nya saja bisa, kita gunakan Y-nya saja bisa, ini tergantung pergerakannya. Kalau Z ini yang vertikal ya. Jadi saat sensornya dinaikkan atau diturunkan, nilai Z-nya ini akan berubah. Kemudian untuk ini accelerometer datanya ini terdiri dari 3 aksis ya, X, Y, Z. Ini dari vektor pertama akselerasi gravitasi. Sini nilainya untuk gravitasi 10 meter per second ya, yang konstantanya. Kemudian untuk akselerasi device pada objek, ini untuk gaming ya, untuk pergerakan, biasanya digabung sama gyro di sini.
Di sini kemudian untuk vektor ada tiga nilai ya, yang X yang hijau, Y yang biru, kemudian yang Z yang vertikal yang merah. Jadi bisa disimulasikan teman-teman nanti sudah belajar MATLAB. Oh ya, ini di Kendali teman-teman sudah belajar tentang MATLAB. Halo, masih memperhatikan? Sudah belajar tentang MATLAB? Sampai level mana ya untuk penggunaan MATLAB, teman-teman? Cuma perhitungan saja sampai vektor? Oke. Jadi MATLAB ini uh, suatu aplikasi ya di program di sini untuk menyelesaikan perhitungan. Contohnya kalau kita membuat kalkulator itu bisa uh, kita gunakan rumus pada MATLAB. Kemudian kalau menggunakan MATLAB untuk perhitungan-perhitungan vektor dan bisa menampilkan tampilan data ya. Kita membuat suatu robot umpamanya, kemudian dari gambar robot tadi itu dimasukkan ke MATLAB, kemudian ada data sensor itu juga bisa masuk ke MATLAB. Nah, dari data sensor sama gambar robot tadi itu bisa disimulasikan. Umpamanya sensor saya bergerak 10 meter, berarti robot pada gambar MATLAB itu bisa bergerak 10 meter. Nah, ini contoh sederhana untuk penggunaan MATLAB. Aslinya tidak cuma menampilkan simulasi seperti itu. Ini juga bisa mengolah data, tapi untuk apa ya? Untuk kepentingan seperti membuat kecerdasan buatan, kemudian fuzzy logic. Fuzzy logic itu kendali kabur ya. Jadi untuk menentukan umpamanya inputnya apa, input satu apa, input dua apa, nanti hasilnya apa. Itu bisa menggunakan simulasi MATLAB. Ada juga untuk neural network. Neural network itu ada beberapa inputan, kemudian diolah nanti berdasarkan nilainya dan nilai input tadi diolah saking banyaknya data input itu bisa menentukan keputusannya apa. Umpamanya contohnya seperti ini. Sinyal otak itu ada beberapa input, contohnya sinyal delta, gamma, alpha. Nah, dari banyaknya input tadi itu diolah dalam beberapa layer, diproses dalam beberapa layer, kemudian outputnya tadi digunakan umpamanya untuk pergerakan kursi roda, umpamanya seperti itu. Oke, sebentar. Untuk pergerakan kursi roda, umpamanya seperti itu. Nah, pada accelerometer ini bisa dibaca dalam MATLAB ya. Ada 3 input, nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Ini nanti dari sensor, kemudian masuk ke Arduino, kemudian dari Arduino masuk ke laptop ya menggunakan serial USB. Nah, datanya tadi ada 3 X, Y, Z tadi ditampilkan dibaca di software MATLAB. Nah, nanti untuk pergerakan dia bisa dibuat seperti ini. Ada balok atau kubus ya. Kubus kalau saya geser ke kiri nilainya nanti X-nya berubah, kalau saya geser sana arah Y ya, arah Y nanti nilai Y berubah, kalau naik turun Z-nya yang berubah. Ini contoh penggunaan simulasi sensor akselero ke MATLAB. Kemudian untuk perhitungan ya ada nilai absolut di sini. Dari ketiga output sensor akselero X, Y, Z, akselero vektor ini untuk akselero vektor komponen ya. Kemudian G-nya itu berupa nilai gravitasi,
ini 10 ya. Jadi untuk menentukan nilai absolut dia ini ya, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 dikurangi G. G-nya 10 untuk gravitasi, kemudian di akar. Nah, ini saat pergerakan. Jadi ini mengambil data di, umpamanya saya gerakan sensornya, nilainya berubah ya. Kemudian tapi dalam waktu ini berapa ini? Antara 50 detik sampai 60 detik ada pergerakan. Umpamanya ini untuk mendeteksi getaran pada tanah, pada bumi. Seumpama ada gempa, ke detik berapa dia bisa diukur ya, dari jam berapa di sini kemudian sampai di sini. Ini untuk getaran. Kemudian sesuai namanya, akselerometer atau akselerasi ini mengukur percepatan bahwa perangkat mengalami perubahan yang relatif sesuai dengan 3 sumbu, X, Y, Z, itu kanan kiri, atas bawah, dan datar. Kemudian sistem atau suatu aplikasi di sini menggunakan data ini untuk mengetahui apakah contohnya smartphone dalam berorientasi berdiri, portrait, atau landscape atau memanjang. Oke, cara kerja untuk akselerometer ini ada dua ya. Ini berdasarkan bahan pembuatnya. Di sini ada piezoelektrik dan sensor kapasitansi. Jadi kalau efek piezoelektrik di sini bentuk sensor getaran ya. Akselerometer yang paling umum dan menggunakan struktur kristal mikroskopis. Kemudian kalau ada pergerakan, ini maksudnya ada pergerakan karena gaya akselerasi. Kristal-kristal tadi ini menciptakan tegangan. Dari tegangan kemudian dan akselerometer menginterpretasikan tegangan untuk menentukan kecepatan dan orientasi. Jadi dikonversi ya, tegangan tadi dikonversi ke nilai. Tegangan tadi dikonversi ke nilai. Kemudian ini yang piezo tuh ya kayak ada lapisan itu ya, lapisan lempengan kecil tapi tipis, seperti pada mikrofon. Kalau teman-teman pernah membongkar mikrofon, dalamnya itu ada suatu membran ya. Jadi kalau ada getaran dia akan keluar tegangan. Kemudian ini sensor maksudnya. Sensor getaran ini berdasarkan perubahan nilai kapasitansi. Jadi di dalamnya itu ada suatu plat ya. Kalau teman-teman membayangkan kapasitansi berarti kapasitor. Di dalamnya itu ada dua lempengan. Di sini antara struktur mikro yang terletak di sebelah perangkat ya. Jadi jika gaya akselerasi menggerakkan salah satu dari struktur ini, maka nilai kapasitansinya akan berubah. Jadi ada yang fix, ada yang spring tadi ya. Kalau teman-teman masih ingat tadi di video ada dua bahan, yang satu itu fix, yang satu spring bisa bergerak. Nah, saat bergerak springnya tadi itu mengubah nilai kapasitansinya. Jadi saat akselerometer akan menerjemahkan kapasitansinya ini ke tegangan. Jadi sensor getaran terdiri dari banyak komponen yang berbeda ya. Dapat dilihat secara terpisah. Terus dia juga tampilan analog dan digital. Ini sesuai kebutuhan, biasanya analog ya untuk tipe akselerometer. Kemudian komponen ini terintegrasi di dalam teknologi utama dan diakses dengan menggunakan perangkat lunak yang mengatur atau sistem operasi. Jadi nilainya dari tegangan ke output berupa nilai itu harus dikonversi dulu ya. Umpamanya pergerakan ke milimeter ataupun sentimeter, ini harus ada nilai konversinya dulu. Kemudian jenis-jenis sensor akselerometer di sini ada tipe ADXL. Ini sekarang murah ya, ini paling ya
ada yang 15.000, 20.000, ADXL 335, ADXL 377, kemudian MMA 7260, MA 8452 Ki. Ini tipe yang apa ya? Nilainya itu lebih presisi. Lebih mahal juga nih, sekitar ratusan ribu. Kemudian yang MPU 6050 di sini gabungan antara akselerometer dan gyro. Jadi ada beberapa sensor yang tadi ada gabungan magneto juga ya. Tapi kalau yang di pasaran ini banyak yang menggunakan MPU 6050 akselerometer dan gyro itu digabung jadi satu. Contohnya, kemudian contoh pembacaan ya. Jadi nilai di sini ada ground, ada 5 kabel ya. Contoh ADXL berapa tadi? 337 ya. Nilai Z masuk ke analog A3, nilai Y masuk ke analog A2, A1 ya, A1. Kemudian nilai X itu dibaca di A0. Kemudian dia membutuhkan tegangan 5 volt, dia ambil dari sini, kemudian ground. Nanti nilainya itu keluar ke tampilan serial monitor. Oke, selanjutnya sensor kedua di sini ada namanya gyroscope ya. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi rotasi atau putaran. Jadi suatu perangkat berdasarkan gerakannya. Kalau rotasi berarti masih berhubungan dengan sudut ya. Teman-teman bayangkan kalau saya putar 90 derajat berarti nilainya harus 90 derajat. Tapi yang sensor ini kan harus dikonversi dulu dari tegangan ke sudut. Nanti ada apa? Perhitungannya. Umpamanya tegangannya 2 volt, itu sudutnya berapa, itu harus di mapping dulu. Mekanismenya adalah sebuah roda berputar dengan piringan di dalamnya. Jadi ada roda yang berputar, di dalam roda tadi ada piringan yang tetap stabil. Contohnya di sini gyroscope sering digunakan pada robot atau heli atau alat-alat yang canggih lainnya ya. Quadcopter itu. Oke, untuk gambarnya di sini ya, untuk gyroscope dia berdasarkan nilai Z untuk rotasinya. Ini rotasi Z-nya ya. Ini berdasarkan rotasi Z. Ada juga yang berdasarkan rotasi Y maupun rotasi X. Jadi ada 3 output ya. Untuk menentukan nilai data gyroscope, di sini ada 3 aksis ya. Kecepatan angular, kecepatan sudut, jadi perubahan kecepatan angular dibagi perubahan waktu, kemudian didapatkan kecepatan nilai X-nya. Ini untuk mendapatkan sudutnya, perubahan sudut dia Vx dikali perubahan waktu. Kemudian sudut absolut dia ditambah dengan perubahan nilai sudut ya, untuk mendapatkan pergerakan rotasi. Kemudian untuk nilainya di sini ada X, Y, dan Z. Ini berdasarkan untuk simulasi ya. Di sini untuk putaran, kalau diputar nanti dihasilkan untuk simulasi. Kalau teman-teman pernah menggunakan serial monitor pada Arduino itu untuk menampilkan grafiknya, nah nanti menggunakan sensor gyro itu bisa langsung ditampilkan grafiknya seperti apa nanti saat praktikum ya, untuk mencobanya. Noise-nya sangat tinggi untuk umpamanya getaran ya, putaran itu ya
sangat tinggi. Umpamanya ada putaran gerakan sedikit saja nilainya mudah sangat sensitif. Kemudian gyro di sini digunakan sebagai sensor pendukung. Pertama, karena kesalahan yang terakumulasi, gyro sendiri jarang dapat digunakan. Nah, ini biasanya gabung sama yang accelerometer ya. Tapi accelerometer di sini tidak memiliki kesalahan dan terakumulasi, tetapi memiliki masalah komponen gravitasi. Nah, ini biasanya gabung sama accelerometer. Gyro memiliki kesalahan yang terakumulasi tetapi tidak sensitif terhadap gravitasi. Kemudian sensor function penggunaan beberapa sensor sehingga saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Jadi digabung antara accel dan gyro sehingga dapat menghasilkan pergerakan, nilai pergerakan ya, akselerasi dan sudut putar tadi. Kemudian alat ini dapat memberikan informasi orientasi tapi dengan lebih presisi ya. Untuk contohnya pada handphone kalian. Ini putarannya sampai 360 derajat. Contohnya di sini untuk sensor khusus, contoh fitur kamera Android Photosphere ya. Di sini dapat mengatakan beberapa banyak perangkat telah diputar ke arah mana. Jadi saat diputar handphone kalian ini bisa menghitung ya berapa kali dia berputar. Alat ini juga dapat digunakan aplikasi Google Sky Map. Oke, contoh penggunaannya ini MPU 6050. Jadi ada acelero, ada gyro di sini. Ini komunikasinya menggunakan SDA-SCL, I2C ya. Kalau I2C menggunakan SDA-SCL, kalau serial menggunakan RxTx ya. Ini khusus menggunakan SDA-SCL, kita hubungkan ke kaki 4 dan 5. Di sini kalau teman-teman membuka datasheetnya pada Arduino Nano, SDA-SCL-nya itu di kaki A4 dan A5 analog ya. Nah, ini biasanya di sebaliknya Arduino Nano itu ada tanda SDA-SCL. Jadi kita tinggal menghubungkan saja kabel yang SCL ke SCL, kemudian yang SDA ke SDA, kemudian disuplai tegangan 5 volt. 5 volt ke VCC, ground ke ground. Ini untuk membaca data sensor MPU 6050. Oke, kita lihat video lagi untuk contoh penggunaan pada acelero dan maupun gyro ya. Ini untuk gyro. Suaranya kedengaran nggak ya teman-teman? Oke. Ini kalau pesawat zaman dulu itu menggunakan mechanical ya untuk gyronya itu. Ini pada pesawat apa namanya? Pesawat zaman dulu ya. Jadi dulu itu masih berupa mechanical ya. Jadi ada roda, di dalamnya ada piringan. Jadi kalau ada pergerakan, nilainya tadi digunakan untuk menentukan posisi pergerakan pesawat ya. Nah, ini panel-panel pada pesawat. Jadi saat pergerakan menuki, kemudian saat landing, ini menggunakan mekanik semua. Tapi sekarang karena sudah dibuat
sensor gyro yang berupa elektronik dan ukurannya kecil, ini lebih presisi lagi. Jadi pengaruh kecepatan angin juga ya. Nah, ini ditempatkan di depan ya, di depan pesawat. Dia untuk membedakan saat ini pergerakan orientasi ya terhadap bumi. Umpamanya pitch ini yang maju maju menukik dan nah, kemudian roll itu yang sayapnya. Nah, ini yang kalau tampilan dalam pesawat ya. Ini berdasarkan sudut ya, outputnya berupa sudut. Nah, ini di dalamnya itu berupa mekanik semua ya. Kalau teman-teman pernah melihat pesawat kecil-kecil, kalau tahun pembuatnya dulu ya, dilihat tahun pembuatan kalau masih tahun 90 ke bawah itu masih menggunakan mekanik semua. Untuk heading. Oke, untuk sensor gyro. Kemudian kegunaannya ya, gyro ini digunakan untuk ruang navigasi, kontrol rudal dan pelatihan kapal selam dan juga pelatihan penerbangan. Simulasi SIM pun menggunakan seperti ini ya. Simulasi SIM, simulasi pesawat itu juga menggunakan seperti ini. Sensor gyro maksudnya. Kemudian penggunaan pada game contohnya adalah sebuah game pertempuran. Sebelum ini kita ingin melihat situasi sekeliling, jadi melihat tanggapan sekitar ya. Kita akan menyapu layar searah, kemudian terus-menerus untuk berputar. Dengan gyro sensor ini kita cukup berputar sesuai gravitasinya. Jadi kita geser layar monitor tadi, HP-nya kita geser, dia bisa melihat sekitar. Sensor ini kita gunakan berputar sesuai gravitasi seperti benar-benar melihat sekeliling. Atau bila kita melihat sebuah objek tiga dimensi, kita cukup berputar untuk melihat setiap sudut objek. Oke, contoh aplikasi ini MPU 6050 itu sensor gabungan antara Astro dan Gyro ya. Kita lihat dulu contoh penggunaannya. Sebentar. Nah, ini untuk menentukan keseimbangan. Jadi ada suatu apa ya? Bisa sepeda, bisa ini contoh mini mini sepeda ya. Sensornya kita tempatkan pada alat di sini di atas ini. Kemudian memutar kecepatan motor di sini.
sama mengatur servo ya. Ada dua output. Di sini servo, kemudian di sini motor DC. Ada dua motor. Kemudian inputnya berupa cuma sensor ditaruh di tengah-tengah ya. MPU 6050. Oke, kita lihat. Jadi menyeimbangkan ya, menyeimbangkan kayak skuter, ya, kayak skuter itu menggunakan dua roda depan dan belakang. Kita cukup membutuhkan sensor Acero MPU 6050 dan outputnya dua motor. Pertama motor servo, kemudian satunya motor DC. Gambarnya pecah-pecah ya teman-teman. Halo? Oh, oke, kita lihat. Saat dijalankan, pertama dia memutar motor DC-nya di sini dengan kecepatan tertentu. Kemudian kalau sudah seimbang nanti tinggal servonya aja ya yang menggeser sudutnya. Nah, ini nanti berhubungan dengan kendali ya karena menggunakan PID di sini. Untuk mengatur kecepatan motor itu menggunakan PID. Tapi ini contoh penggunaan sensor Acero dan gyro ya. Nah, ini servonya menggerakkan pergerakan sudut pada motor. Oke, kita lihat. Kemudian kita jalankan, dikasih suplai tegangan, motor berputar, motor DC berputar dengan nilai kecepatan tertentu ya. Kemudian servonya tadi menyeimbangkan. Ini contohnya. Ini kalau sudah yang pabrikan tuh ya motor Tesla ya. Kalau teman-teman pernah melihat uh, sepeda motor listrik yang dibuat Tesla, dia dapat menyeimbangkan posisinya. Nah, ini hampir sama seperti ini menggunakan sensor Acero dan gyro. Kemudian yang diatur dua motor, motor DC dan motor servo. Nah, ini yang kelihatan teman-teman videonya. Oke. Nah, ini contoh penggunaan Acero dan gyro. Ini yang sederhana ya. Kalau teman-teman nanti tugas akhirnya menggunakan seperti ini untuk keseimbangan, kemudian sudut, gravitasi, ini bisa menjadi alternatif untuk menentukan tugas akhir kalian. Nah, ini sudah seimbang. Oke, kita lihat contoh video lain. Oke, ini yang simple ya. Ini kalau teman-teman punya Arduino dan punya dua motor, dia bisa menyeimbangkan posisi ya. Cuma menggunakan dua motor DC, sensor MPU 6050 sama driver motor ya, pakai driver yang murah. Nah, ini pergerakan. Ini paling habis berapa? 100.000? Nggak nyampe. Arduino-nya pun kita pilih yang
paling murah ya, Arduino paling 40.000, ada yang nano. Kalau teman-teman sudah punya Arduino Uno ya, itu bawaan saat waktu masuk awal semester itu bisa digunakan untuk membuat mainan seperti ini, bisa menyeimbangkan. Ya, kita lihat video lain contoh penggunaan MPU. Ini contoh quadcopter ya. Nah, dia untuk mengatur posisi kemiringan pada quadcopter. Nah, ketutupan. Ada yang pernah mainan quadcopter? Biasanya yang suka fotografi menggunakan drone, mengambil gambar. Nah, ini teman-teman bisa membuat sendiri. Kakak tingkat kalian dulu angkatan 2012 itu membuat quadcopter ini digunakan untuk menentukan posisi ya. Posisi pertama, kemudian posisi kedua. Posisinya itu bisa digunakan untuk memetakan lahan pertanian. Kemudian saat pemupukan maupun penyiraman itu bisa digunakan pada drone, menggunakan drone ini. Contoh lain, bentar ya, sebelum tugas ada videonya, saya putar. Ini kayaknya ini. Ada gimbal ya, video gimbal. Nah, ini banyak digunakan gyroscope. Ini saat gyroscope off, maka kameranya juga ini ya ikut bergeser ya. Kalau gyroscope-nya on, dia otomatis seimbang. Ini datar terus. Ini contoh pada kepala ayam. Kalau bisa disamakan. Nah, saat badannya diputar-putar, kepalanya tetap datar. Coba. Ini penggunaan harddisk ya. Oke, bentar. Ini membuat sendiri ya untuk kamera gimbal tadi. Nah, nah, kameranya ditaruh. Nah, ini hasilnya ya. Jadi putaran motornya tuh di bawah di sini menggunakan motor harddisk. Menggunakan motor harddisk di sini. Oke, ini contoh aplikasi. Ada lain. Bentar, saya carikan. Oke, ini contoh penggunaan accelerometer gyro ya. Jadi membuat sepeda itu bisa seimbang. Ini tugas akhir mahasiswa di Thailand ya. Nah, ini menggunakan PID untuk mengontrol sepedanya. Nah, ini kalau untuk trial dan error seperti ini untuk mencoba, dia nggak langsung jadi, tapi ada
Mungkin ada beberapa data yang harus dimanipulasi, data Acelero ya. Nah, ini tergantung kepresisian sensornya juga. Nah, ini sudah mulai bisa. Nah, sudah bisa. Jadi motornya digunakan untuk mengatur stangnya tadi, roda depan ya, sama motor kecepatan yang penggerak dari belakang itu. Jadi cuma dua motor yang digunakan, penggerak belakang sama mengatur posisi stangnya ya, arahnya tadi. Ini sekarang digunakan untuk mencoba pada belokan, masih belum stabil ya. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman mau membuat ini, bisa dicoba di Stadion Maguwo itu ya. Tugas akhir ini bisa dikerjakan ke 4 orang, nanti dibagi-bagi. Kalau tugas akhir kan maksimal 2 orang. Nah, kalau membuat satu project umpamanya terlalu susah, itu bisa dibagi bagiannya. Umpamanya satunya mengontrol pergerakan stang, satunya mengontrol kecepatan penggeraknya roda belakang itu. Bisa dibagi. Jadi 4 orang yang mengerjakan. Ada yang tertarik teman-teman membuat seperti ini? Halo? Ada yang tertarik nggak membuat tugas akhir seperti ini? Ya manual berdiriinnya. Pakai roda 3 dulu, dipelajari dulu. Pakai roda 4 ya kalau sepeda anak kecil itu. Kemudian kalau sudah bisa stabil baru dicopot roda kiri kanannya. Ya kayak orang belajar naik sepeda lah. Kita ngambil datanya dulu, kemiringannya, kemudian lama-lama akan stabil. Ada pertanyaan teman-teman untuk sensor gyro dan acelero? Halo, masih memperhatikan? Sudah mengerti tentang acelero dan gyro? Oke, harapan saya nih nanti bisa dibuat dalam tugas akhir kalian ya. Jadi selama ini tuh masih orang berpikir, mahasiswa teman-teman satu angkatan tuh berpikir untuk membuat tugas akhir itu menggunakan tipe-tipe sensor yang umum. Maksudnya itu induktif, kapasitif, kemudian level itu terlalu umum. Jadi kalau teman-teman nanti membuat tugas akhir yang menggunakan tipe-tipe sensor yang apa? Yang seperti ini Acelero dan Gyro, ini mungkin apa ya? Memberikan nilai plus ya. Lebih lebih baik untuk menganalisa data-data sensor dan apa? Datanya tadi diolah menggunakan PID kendali, kemudian diterapkan pada suatu suatu alat yang benar-benar ini nanti nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kalau bisa dari dari vokasi ini teman-teman nanti membuat tugas akhir yang alatnya itu bisa langsung dijual. Nah, ya tapi ya disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan sekitar itu kita yang menyesuaikan, tidak membuat alat yang nggak tahu ini mau dipakai apa enggak itu nggak tahu tujuannya. Jadi harus kalau bisa yang laku jual. Oke, teman-teman masih memperhatikan? Oke. Oke, kalau nggak ada kita akan tugas ya.
teman-teman. Tugasnya ini, buatlah rancangan sebuah alat atau mesin menggunakan sensor akselerometer dan gyro. Kemudian jelaskan cara kerjanya. Ini tidak boleh sama dengan teman lainnya. Umpamanya gini, satunya membuat penyeimbang pada sepeda sepeda apa? Sepeda balap seperti itu. Nah ini yang lain harus beda, umpamanya pada eh, ayunan, umpamanya seperti itu. Mengatur kecepatan ayunan, contohnya seperti itu. Mengerti teman-teman? Tugasnya ini 1 minggu, kemudian di-upload dalam LMS. Saya kasih waktu lama ini 1 minggu. Nanti bisa dibuat rancangannya, bisa gambar, alatnya gambar tangan aja, nggak usah pakai solid. Gambar tangan, kemudian dijelaskan alat ini menggunakan sensor akselero maupun gyro. Ini datanya digunakan untuk menggerakkan apa. Oke, mengerti teman-teman tugasnya? Halo? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cuma satu tugasnya, gampang. Tapi tidak boleh sama dengan teman lainnya. Kalau Oke, jadi rancangannya gambaran ya. Jadi membuat alat dulu apa, digambar pakai tangan. Kemudian nanti dijelaskan akselerometer dan gyrometer ini datanya saya gunakan untuk pergerakan atau mendeteksi eh, gempa bumi, contohnya seperti itu. Kemudian dijelaskan dengan kata-kata, kemudian dikirim di LMS ya. Oke, seperti itu tugasnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa ya. Jadi tidak ada kuis, kita kuisnya tugas ini nanti di LMS mengerjakannya. Kemudian tutup dengan doa ya. Salah satu saya minta bantuan untuk memimpin doa. Frederico Krishna, memimpin doa. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan kuliah. Ya, ya jangan lupa absen. Nanti PPT-nya saya upload di LMS ya, PPT-nya. Ya, ya silakan. Ya.